Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Dupayana. Dengan demikian, kecemasannya bahwa para meswara mengalami nasib buruk sama sekali tidak beralasan. Sang Panembahan mengizinkan pula Badrawati dan Nare Angon untuk ikut serta. Lega sekali, Paman. Sungguh, hatiku benar-benar merasa lega. Anak Mas tidak perlu mencemaskan keadaan bayi itu lagi. Bukan begitu, Paman. Aku merasa lega karena anakku masih hidup. Sedang untuk hari-hari selanjutnya, kecemasan itu tetap membayangi. Durga para bandari tentu tidak akan tinggal diam, dan akan selalu berusaha dan terus berusaha untuk menemukan anakku, dan kemudian membunuhnya. Apalagi si Condo Birowo itu. Anak Mas benar. Paman, tolong ceritakan kisah tentang Condo Birowo yang Paman ketahui. Bagaimana? Dalam kisah pewayangan disebutkan, sebuah negeri bernama Madras atau Madraka. Rajanya bernama Narasoma yang mempunyai seorang adik perempuan bernama Madri atau Madrim. Anak Mas tahu siapa saja istri Pandu? Ada dua, Paman. Kunti dan Madri itu. Benar, Kunti dan Madri atau Madrim. Cerita tentang Condo Birowo ada pada Narasoma, yang ketika di masa mudanya diambil menantu oleh seorang resi atau begawan yang bernama Bagaspati. Raksasa itu? Benar, anak Mas. Lalu? Resi Bagaspati yang meskipun berwujud raksasa, akan tetapi mempunyai anak yang berwajah cantik jelita, bernama Dewi Satyawati. Dewi Satyawati tergila-gila pada Narasoma. Itulah sebabnya ia meminta dikawinkan dengan raja muda dari Madras itu. Narasoma mau mengawini, namun ia merasa malu. Apa yang membuatnya merasa malu, Paman? Narasoma merasa malu karena memiliki mertua yang berwujud raksasa. Dengan cara licik dan tidak terduga-duga, Narasoma membunuh mertuanya. Begawan Bagaspati akhirnya tewas. Namun itulah bersihnya hati seorang begawan. Ia tidak merasa dendam meski dibunuh oleh menantunya. Begawan itu rupanya memang telah mengetahui bahwa seperti itulah takdir kematiannya. Begawan Bagaspati yang memiliki aji Condo Birowo menyerahkan ajian itu kepada Narasoma sebelum kematiannya tiba. Maka jadilah aji Condo Birowo yang dasar itu menjadi milik Narasoma. Tadi Paman menyebut Yudhistira. Dalam Bharatayuddha yang kemudian terjadi, Bharata adalah nama darah keturunan Bharata. Yuddha berarti peperangan. Dalam perang saudara sesama darah Bharata, Narasoma berpihak pada Kurawa, meski sebenarnya hatinya berpihak pada Pandawa. Lebih-lebih dua keponakannya Nakula dan Sadewa, yang adalah anak Madrim atau Madri, adalah saudara seayah dengan Yudhistira. Dalam peperangan yang terjadi itu,
Kepada Nakula dan Sadewa, Narasoma berpesan agar yang menyongsongnya dalam peperangan adalah Yudhistira. Satu-satunya orang yang bersih dari segala macam dosa yang berdarah putih. Berhadapan orang macam itulah Condo Pirowo tidak berkutik. Bahkan kemudian Condo Pirowo itu menyatu dengan Yudhistira. Kamaswara tidak bertanya lagi. Namun cerita ringkas yang baru dipaparkan oleh Wasi Bresima itu dicernanya. Kamaswara bahkan kemudian memejamkan mata. Dari mulutnya terdengar helaan napas yang berat, seberat beban yang disangganya. Bagaimana anak Mas Kamaswara? Betapa dahsyatnya ajian itu, Paman. Menurutku, itu sebuah ajian yang kebetulan mempunyai sifat yang mirip dengan Aji Condo Birowo itu. Sehingga kemudian disebut pula dengan nama yang sama. Tingginya gunung, ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Tidak ada yang paling tinggi di dunia ini, anak Mas, kecuali kebesaran Batara Agung. Tetapi, bagian mana yang anak Mas maksud dengan tingginya gunung, ada yang melebihi ketinggiannya itu, anak Mas. Semula, aku mengira orang yang mempunyai ilmu kanuragan tiada terukur tingginya adalah Ken Arok, yang menyimpan berbagai ilmu kanuragan di dalam tubuhnya, seolah tanpa batas. Berbagai ilmu yang aneh yang langsung menyatu bersama dengan kelahirannya. Ada juga Kisah Balangit. Kisah Balangit yang mempunyai sejenis ilmu sangat mengerikan, yaitu siapapun orang yang dikalahkannya dan kemudian dibunuhnya, ilmu kanuragan orang yang dibunuh itu berpindah menjadi miliknya. Namun masih ada yang lebih mengerikan dari Kisah Balangit itu. Terbukti kabut setan di bumi Belambangan, ketika bongkahan logam itu jatuh, telah membantainya. Anak Mas sendiri memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Aku tidak berani mencontohkan diriku sendiri, Paman Wasibre. Dan sekarang, di samping Uma Durga para Bandari, yang memiliki ilmu-ilmu aneh, dan bagaikan tidak masuk di akal, muncul pula Condo Birowo. Andai kata aku dan Ken Arok bergabung, ditambah dengan Badrawati dan Lare Angon, kemudian bersama-sama menghadapi orang yang memiliki ajian Condo Birowo itu. Apa artinya, Paman? Bocah bajang Condo Birowo itu bisa membelah kiri menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, dan seterusnya. Dan jumlahnya kemudian melebihi jumlah kami. Sementara sifat dari ajian Condo Birowo itu beranak pinak. Ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari, betapa dahsyatnya. Akan tetapi jika dibandingkan ajian itu, sama sekali tidak ada artinya. Di dalam ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari, aku sanggup membelah diri menjadi 3. Akan tetapi aku yang asli tetap 1. Akan tetapi, tentu ada sebuah cara untuk menghadapinya, Nak Mas Kamswara. Sang Panembahan yang sidik paninggal saja tidak tahu, Paman. Anak Mas salah besar jika terlampau memujanya. Bagaimanapun juga Sang Panembahan tetaplah manusia biasa. Manusia dalam wujudnya seperti aku dan seperti anak Mas adalah sebuah gudang yang sangat besar bagi berbagai kekurangan dan keterbelakangan anak Mas. Sesaat Kamaswara mencerna apa yang baru saja diucapkan oleh Wasi Bresima. Di saat itu, dari arah peringkitan nampak endang yang mengabdi di padepokan itu berjalan menuju ke arah pondok yang ditempati oleh Kamaswara dan Wasi Bresima. Endang yang cantik tetapi berpenampilan sederhana itu adalah Endang Rukmandani. Gadis itu, Paman. Kenapa? Kasihan. Nuwun sewu. Silakan ini. Nuwun sewu sakderengipun. Sekarang sudah waktunya untuk makan. Tadi Panembahan mengatakan panjenengan ingin makan siang di pondok saja. Silakan, monggo dipun sekecaaken. Nini,
Tunggu dulu. Kiai akan memerintahkan sesuatu? Tidak. Tadi Panembahan memerintahkan bagaimana? Katanya Sang Penembahan mengatakan Kisanak ingin makan siang di pondok. Agar hanya itu. Agar bagaimana, Nini? Tidak. Berterus teranglah, Nini. Karena menurut Panembahan, selama ini Kisanak berdua makan hanya sedikit. Maksudnya supaya makanan diantar kemari, supaya... Kami berdua makan lebih banyak. Benar. Baiklah, terima kasih. Endang yang bernama Rukman Dani itu tidak berani mengangkat wajahnya. Dia telah meletakkan nampan dari rautan bambu yang lazim disebut tampah di atas amben dengan gelaran tikar. Gadis yang pemalu itu kemudian mengangguk hormat dan bermaksud melangkah pergi. Namun langkahnya terhenti. Bolehkah aku bertanya sesuatu, Nini Endang Rukmandani? Silahkan. Nini melihat adikku, bocah kecil Badrawati dan seorang teman yang jauh lebih dewasa, Lare Angon. Sedang memancing, Tuan. Tadi kau menyebutku Kisanak. Sekarang Tuan. Panggillah aku dengan sebutan Kisanak. Menurutku itu lebih pantas untukku. Bocah itu sedang memancing Kisanak. Diajak oleh seorang cantrik. Di mana ia memancing? Di telaga. Oh, baiklah. Terima kasih. Endang Rukman Dani sekali lagi mengangguk. Dan dengan jalan sedikit jongkok, dia melangkah menuju ke arah pintu. Dan kemudian langkahnya dipercepat meninggalkan ruangan itu. Kameswara dan Wasi Bresima seperti sepakat untuk tersenyum bersama. Satu lagi kita melihat sisi lain dari Sang Penembahan itu, Kameswara. Tentang apa, Paman? Panembahan Dwipayana ternyata suka guyon. Itulah, Paman. Tempat ini menyimpan kedamaian dan ketenangan. Rasanya aku betah tinggal di sini. Orang-orang yang ramah dan tidak dibuat-buat. Jujur apa adanya. Jujur? Menurutmu, orang seperti Panembahan Dwipayana itu orang yang jujur? Sang waktu terus bergerak. Dia menggeser matahari untuk bergerak ke arah barat. Meski langit nampak bersih, tetapi mendung nampak agak tebal di arah selatan. Tidak sebagaimana biasanya. Udara agak lebih panas dari hari-hari sebelumnya. Badrawati dan Lare Angon yang menyimpan ilmu kanuragan tinggi tidak kehilangan sifatnya sebagai manusia yang membutuhkan hiburan. Itulah sebabnya ketika sedang memancing itu, Badrawati kelihatan gembira sekali. Pada dasarnya, meski ada kalanya Badrawati bisa bersikap dewasa, namun di saat itu dia tetap seorang anak-anak. Dengan menggunakan senar dari serat yang ulet serta umpan cacing tanah, Badrawati telah mendapatkan sekampil ikan wader dan beberapa ikan tawes. Kena lagi Paman Cantrik. Lihat, Paman. Wah, kau benar-benar mujur, Badrawati. Kau mendapatkan banyak sekali. Mana perolehan Paman? Ini, lihat. Wah, sedikit sekali. Ya, Paman tidak mujur, Badrawati. Sial. Luput Paman Lare Angon. Ya, luput lagi. Rupanya ikannya ikan besar, Badrawati. Tarikannya kuat sekali. Moga-moga kan aku. Matahari yang semula berada di atas tidak terasa telah sedemikian jauh bergeser hingga kemudian semakin rendah. Tanpa disengaja, Lare Angon menebarkan pandangan matanya menyapu segenap lekuk-lekuk bukit. Pandangan mata Lare Angon tertuju pada sebuah arah. Badrawati. Kenapa, Paman? Memutarlah. Berpura-pura kau sedang memasang umpan. Perhatikan ke arah barat. Ada orang yang sedang memperhatikan kita. Badrawati segera melaksanakan apa yang dikatakan oleh Lare Angon. Ia menyendal pancingnya dan sambil membetulkan mata kail, dia memandang ke arah barat. Di arah itu,
Di kejauhan terdapat sebuah batu besar, dan berdiri di sisi batu itu nampak seseorang. Orang bercaping itukah yang Paman maksud? Benar, Badrawati. Wajahnya tidak kelihatan, Paman. Ia memanggu sebuah pedang di punggungnya. Iya. Siapa orang itu, Paman? Paman bisa mengenali siapa orang itu? Tidak, Badrawati. Siapapun orang itu, akan tetapi kita harus menaruh kecurigaan kepadanya. Iya, kau benar, Badrawati. Apa yang akan kita lakukan, Paman? Jika kita langsung ke sana, orang itu mungkin menghindar, Badrawati. Ya, kalau begitu, aku mempunyai sebuah gagasan, Paman. Aku akan berpura-pura pulang. Aku akan melingkari bukit dan muncul dari arah utara orang itu. Bagus. Lakukan gagasanmu itu, Badrawati. Tanpa menarik perhatian, Badrawati kemudian mendekati cantrik yang terpusat perhatiannya pada pancing yang dipegangnya. Badrawati menghampirinya. Aku akan mendahului pulang, Paman Cantrik. Pulang? Kau sudah bosan? Tidak, Paman Cantrik. Aku justru akan memanggil Paman Kameswara agar ikut memancing. Paman Kameswara nanti bisa marah jika tidak diberitahu keasikan mancing di sini. Paman Lare Angun akan tetap tinggal menemanimu, Paman Cantrik. Wah ya, baiklah. Cepatlah, Badrawati. Keburu matahari akan segera tenggelam. Dengan berperilaku wajar, Badrawati berjalan meninggalkan Lare Angon dan cantrik yang masih asik memancing. Sekilas Badrawati masih melihat orang bercaping lebar itu masih berada di tempatnya. Demikianlah, ketika Badrawati tidak terlihat dari tempat orang bercaping itu berada, Badrawati segera berlari sekencang-kencangnya menuju ke arah utara. Sapu angin. Bagaikan bayangan hantu, Badrawati mengerahkan segenap kemampuannya, melesat dengan cepat mengitari bukit dari arah utara ke arah barat. Badrawati harus merunduk dan bahkan merangkak ketika menyadari tempat yang akan dilintasinya dapat dilihat dari mana orang bercaping itu berada. Bahkan kemudian, Badrawati nekat menceburkan diri ke sungai dan berenang agar dia tidak terlihat. Sampai beberapa saat kemudian, kemana perginya? Kemana orang itu? Badrawati yang telah sampai di tempat yang dituju celingukan karena orang bercaping yang dicarinya telah lenyap entah kemana. Badrawati tidak perlu menyembunyikan diri lagi. Dia melangkah menuju ke tempat orang bercaping itu berdiri. Apakah orang itu telah pergi ketika aku tadi berangkat kemari? Lalu kemana ia pergi? Tempat ini sedemikian luas dan tidak begitu banyak pepohonan. Orang itu lenyap. Aneh. Apakah orang itu menguasai aji sejenis panglimunan, mampu melenyapkan diri dari pandangan mata? Panglimunan. Iya. Rupanya orang itu menguasai aji panglimunan sehingga mampu menghilang. Baiklah, aku akan mencoba melacaknya. Badrawati yang basah kuyup karena harus berenang itu segera berdiri mematung. Matanya terpejam. Dipusatkannya segala ketajaman inderanya untuk melacak suara-suara yang mungkin ditimbulkan oleh orang yang menyelubungi diri dengan menggunakan panglimunan. Beberapa saat waktu berlalu, Badrawati menghela napas panjang. Matanya kembali terbuka. Aneh. Aku tidak menangkap apapun. Aku tidak menangkap adanya sesuatu yang mencurigakan. Kemana dia? Kemana dia? Kemana dia? Bagaimana, Badrawati? Aku kehilangan jejak, Paman. Dia hilang.
Aku tidak tahu dengan cara bagaimana ia bisa luput dari sergapanku. Aku mengira ia menggunakan penglimunan. Aku telah melacaknya, tetapi aku tidak merasakan apa-apa. Kehadiran orang itu rasanya perlu dicurigai, Badrawati. Benar, Paman. Dan kita harus segera melaporkannya kepada Paman Kameswara. Di mana Paman Cantrik? Sudah pulang? Iya. Baiklah. Kalau begitu, mari kita pulang, Paman. Ayo. Sampai di tempat orang itu berada, ia hilang. Kau tidak mengenali adanya ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh orang yang bercaping itu, Badrawati? Nampaknya ia masih muda, Paman. Berbadan tegap, sedikit lebih besar dari Paman Kameswara. Wajahnya aku tidak bisa melihat. Capingnya lebar dan rendah hingga menutupi seluruh wajahnya. Bagaimana menurut Paman Wasi? Siapapun orang itu, nampaknya harus diwaspadai anak Mas Kameswara. Dan ada baiknya hal ini dilaporkan kepada Panembahan. Baiklah, Badrawati dan Lariangon. Panembahan telah menjanjikan malam nanti aku akan dipertemukan dengan Parameswara. Oh, benarkah itu, Paman? Iya, dan kau berdua diperkenankan untuk ikut. Oleh karena itu, aku menugaskan kepadamu berdua agar nanti demikian petang tiba keliling sekitar padepokan ini. Periksa hingga di sudut-sudut yang tidak terbayangkan sebelumnya. Mengerti? Aku mengerti, Paman. Nampaknya akan turun hujan. Tetapi mendung belum tentu hujan, Paman. Beranikah anak emas bertaruh denganku? Aku yakin sebentar lagi hujan akan turun. Aku hampir lupa kalau Paman adalah orang yang paling mumpuni dalam mengamati gejala-gejala alam. Tetapi bagaimana Paman bisa yakin mendung yang kali ini akan mendatangkan hujan? Anak Mas merasakan udara kali ini? Ya. Bagaimana rasanya? Agak sumuk, Paman. Gerah. Nah, itu merupakan salah satu dari sekian pertanda. Di saat mendung tebal, akan tetapi udara justru terasa gerah. Itu pertanda malah akan terjadi hujan. Tetapi yang membuatku lebih yakin bahwa hujan akan segera turun adalah jenis udara yang mengalir kali ini. Udara yang membawa uap air cukup banyak. Aneh, Paman. Ternyata Paman mampu merasakan hal semacam itu. Perlu latihan dan kecermatan, anak Mas. Dan bagaikan mempertegas apa yang baru saja dituturkan kepada Kameswara. Tiba-tiba suara yang menggetarkan itu menyala. Kameswara berdesir. Sang waktu pun kemudian terus bergerak mengantarkan semua yang ada di padepokan Dandang Kandaga menuju ke arah malam. Sebagaimana diramalkan oleh Wasi Bresima, hujan kemudian turun dengan derasnya. Sedemikian derasnya sehingga bangunan induk dari pondok di mana Kameswara dan Wasi Bresima berada tidak nampak. Sementara itu, Badrawati dan Lariangon sebagaimana diperintahkan oleh Kameswara, kedua orang itu manglang mengitari padepokan untuk melacak barangkali ada dalam keadaan yang demikian itu orang bercaping lebar atau orang lain yang bermaksud tidak baik berkeliaran di sekitar padepokan. Paman, marilah kita berteka-teki. Teka-teki apa, anak Mas? Sedari tadi aku sibuk membayangkan di mana atau di tempat apakah kira-kira Panembahan menyembunyikan anakku Parameswara. Sulit menebaknya, anak Mas. Aku mengira anakku berada di padepokan ini, Paman. Tidak disembunyikan di tempat yang jauh dari tempat ini. Aku tidak melihat tanda-tandanya, anak Mas. Bagaimana dengan ruang bawah tanah? Ruang di bawah tanah? Benar. Di ruang semacam itulah Parameswara disembunyikan dengan leluasa. Tidak mungkin jika disembunyikan di sebuah bangunan tempat apapun yang terpisah dari padepokan ini. Warakennya dengan mudah tentu akan dapat menemukannya. Itulah dugaanku, Paman. Iya, masuk akal, anak Mas. Tetapi, di manakah kira-kira? Kita tunggu saja Panembahan memanggil kita. Kita akan segera tahu jawabnya.
benci dengan petir itu, Paman. Seolah ia mempunyai hubungan yang akrab dengan petir. Entah bagaimana jadinya dunia ini jika tidak ada petir. Yang berarti tidak ada mendung dan tidak akan hujan. Tentu akan timpang, anak mas. Sang waktu terus bergerak. Beberapa saat kemudian hujan mereda. Meski petir masih terdengar meledak di kejauhan, sesekali kilat mencipratkan cahayanya dari kejauhan. Oh, ada orang berlari-lari, Paman. Nampaknya Badrawati dan Lare Angon. Bagaimana? Kalian melihat sesuatu yang mencurigakan? Tidak. Tetapi itu bukan berarti orang bercaping itu tidak berkeliaran di sekitar padepokan ini, Kameswara. Baiklah. Keringkan pakaian kalian yang basah kuyup itu. Atau kalian akan berganti pakaian, silakan. Bersama-sama kita menunggu Panembahan akan mengundang kita. Pakaian Badrawati dan Lare Angon basah kuyup. Lare Angon segera menuju ke bilik dan berganti pakaian. Tetapi Badrawati memilih mengeringkan pakaian yang dikenakannya. Badrawati melangkah ke sudut ruangan dan kemudian berdiri tegak. Matanya terpejam. Sesaat kemudian asap bagai mengepul dari pakaian basah di tubuhnya. Dengan cara seperti itulah Badrawati mengeringkan pakaiannya. Dan beberapa saat kemudian Cantrik Dawuk datang. Sebagian pakaiannya nampak basah. Nuwun sewu. Oh, silakan Kisanak Cantrik. Sang Panembahan menyuruhku mengundang Kisanak semuanya ke ruang pustaka. Di ruang pustaka, Kisanak Cantrik? Benar. Baiklah, silakan Ki Cantrik Dawuk mendahului. Sebentar lagi kami akan menyusul. Kameswara kemudian menoleh kepada Badrawati, kepada Lare Angon, dan terakhir kepada Wasi Bresima. Seolah-olah Kameswara ingin melihat apakah semuanya telah siap. Dan di luar, bukan hanya gelap malam karena langit yang mendung, tetapi hujan yang baru saja mereda pun meninggalkan kabut tebal. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di padepokan Dandang Kandaga itu? Dan bagaimana keadaan para Meswara, serta bagaimana sikap Kameswara? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.